Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah ikhwah, azakumullah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini enggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Ada berapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali, maka dinamakan sholat alfiyah. Alfiyah artinya alaf 1000. Sholat alfiyah. Ini perbuatan beda dilakukan. Atau baca Yasin berapa kali segala macam. Enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya maudhu, palsu hadisnya. Enggak boleh dipakai sebagai hujah. Jadi enggak ada peringatan-peringatan malam nisfu Sya'ban, enggak ada dari Rasulullah SAW. Yang ada contoh Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Itu aja Nabi lakukan. Tapi kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, kita baru mau mulai puasa, nggak boleh. Nabi bersabda SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah lewat pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Ya kalau mau puasa sejak awal Sya'ban. Dan Nabi puasa paling banyak ya bulan Sya'ban, setiap hari sampai menjelang Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ya kita berhenti. Sebab kata Nabi, nggak boleh kita mendahulukan Ramadan sehari puasa atau 2 hari puasa, nggak boleh. Juga nggak boleh kita melakukan puasa di hari yang syak, yang ragu, nggak boleh. Tentang mempelajari akidah ini, apakah akidah ini kita pelajari dulu 13 tahun baru hukum yang lain? Tidak, bersamaan. Cuma yang paling pokok didakwakan adalah akidah, kita pelajari akidah. Yang lain tetap fikih. Bahkan kita bisa kalau memang gurunya mumpuni memahami, jam pertama akidah, jam kedua masalah fikih, nggak ada masalah. Tapi yang pokok tetap akidah harus dikaji, setiap waktu dikaji tentang akidah. Orang yang tidak mempelajari akidah aswaja, dia tidak ikut kepada aswaja, apakah boleh dikafirkan? Nggak boleh. Ini dalam buku ini saya jelaskan, orang Islam tuh nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh mengkafirkan. Tetap kita mengajak, berdakwah, mengajak mereka, itulah Islam, mengajak. Nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengatakan bahwa ada firqah-firqah yang sesat, dasarnya dalil hadis Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka. 72 ini yang dikatakan firqah-firqah yang sesat dengan dasar hadis Nabi gitu. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Kecuali nanti ada firqah-firqah yang memang sudah keluar dari agama Islam karena mereka menolak Al-Quran. Al-Quran ditolak, ya kafir. Atau dia nggak mau pakai hadis. Pokoknya semua hadis Bukhari, Muslim nggak mau pakai, ya kafir. Menolak hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi itu pun yang menjelaskan ulama setelah sampai hujjah, bukan setiap orang, bukan. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang nisfu Sya'ban, nggak ada perayaan nisfu Sya'ban. Termasuk juga nanti yang berkaitan dengan Asy-Sya'banah. Di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy-Sya'banah. Asy-Sya'banah ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Sya'banah ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini enggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya sebelum kita masuk penjara. Ini juga nggak benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, nggak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Makanya lebih dekat kepada bid'ah perbuatan ini kata para ulama. Orang makan biasa aja, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Sya'ban karena nggak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari, seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi bid'ah.
Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan? Dan juga mengganggu jalan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal, di hari raya semua ziarah kubur juga nggak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan. Ya, dalam kita memahami dalil Quran dan Sunnah, pertanyaannya apakah kita memahaminya dari penjelasan khatib? Khatib ini banyak, orang alim yang sedikit, khutbah itu banyak, tapi orang alim yang mengerti ilmu sedikit. Makanya yang kita tanya orang yang berilmu, disuruh oleh Allah tanya bukan kepada khatib, tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, orang yang berilmu. Kalau kamu tidak mengetahui. Apakah ada bahwa dalam Ahlussunnah wal Jamaah harokah diniyah atau harokah sunniyah? Nggak ada, nggak akan ketemu. Seperti salafi haroki atau harokiyah, nggak akan ketemu antara salaf dengan haroki. Selama nggak akan ketemu, beda sudah. Manhajnya mereka sudah beda. Ya salaf hanya satu yang dibawa oleh Rasulullah para sahabatnya, itu yang kita ikut. Nggak ada salafi haroki, nggak ada salafi jihadi, nggak ada. Itu yang bagi siapa? Ahlul bid'ah yang bagi. Untuk apa? Untuk memecah belah dakwah salaf. Itu juga harokah sunnah nggak ada dalam Islam, nggak ada. Yang mereka maukan tetap akidahnya salaf, tapi tetap juga mempunyai hizb kelompok yang nanti tujuannya apa? Untuk memberontak kepada pemerintah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, tentang masalah ilmu fikih, usul tafsir tidak ada dalam zaman Nabi. Apakah termasuk bidah? Tidak. Ini kan hanya wasilah aja. Kita akan sempurna bisa memahami Islam tanpa ilmu yang seperti itu. Maka disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ini kan maslahat, berkaitan dengan maslahat. Ya, seperti ilmu nahwu dan yang lainnya untuk memudahkan kita berbahasa Arab. Tentang firqah yang sesat, banyak pertanyaan tentang firqah yang sesat. Saya sudah jelaskan di sini, di buku ini. Dimulai masalah tentang firqah yang sesat. Ya, firqah yang sesat. Jadi dibaca kalau mau baca buku, dibaca semuanya dari awal sampai akhir. Sebab ada ustadz yang bacanya sepotong. Sepotong apa? Langsung babnya bab firqah yang sesat. Kemudian dia ngomong ceramahnya bukan firqah yang sesat apa? Ustadz ini yang nulis mengkafirkan. Padahal di sini saya nggak mengkafirkan, menjelaskan dengan penjelasan para ulama dan ada rujukannya, tinggal lihat rujukannya. Makanya kalau baca dari awal sampai akhir dan pahami, gitu. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu, siapa nabi kamu. Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan, enggak ada. Siapa nabi kamu, siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal, kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Apakah boleh orang bikin khusus di rumah makam keluarga? Nggak ada makam itu. Kalau kita lihat contoh dari para sahabat radhiyallahu, mereka dikuburkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Nggak ada istilah makam khusus keluarga, kuburan kaum muslimin. Sebab kalau di rumah keluarga itu banyak mafsadanya. Artinya orang yang tinggal di rumah, sampai kepercayaan kita ini kan masih animisme, dinamisme, segala macam.
Belum kuat agamanya, takut dia tinggal di rumah itu karena ada kuburan. Kemudian yang kedua, bahwa diantaranya lagi nggak ada orang ziarah kubur itu karena di rumah. Yang ketiga, nggak dapat doa kaum muslimin. Yang keempat, kalau umpamanya rumah itu mau dijual nggak ada yang mau beli. Karena apa? Ada kuburannya. Makanya jangan jadikan rumah sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya seperti kuburan tuh nggak ada bacaan Quran, nggak ada bacaan, nggak ada sholat sunat. Makanya kita harus sering baca Quran di rumah. Makanya nggak ada juga pemakaman di rumah, nggak ada. Nabi pun, kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, rumah Aisyah? Karena khawatir orang menjadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, berhala yang diibadahi. Nabi takut. Makanya kalau Nabi dikuburkan di Baqi, mungkin orang sudah sembah, dibangun monumen dan segala macam. Itu yang Nabi khawatirkan. Alhamdulillah dijaga oleh Allah SWT. Ada kelompok yang mewajibkan negara khilafah. Apa dalilnya? Kok dalilnya tanya sama saya? Ya tanya sama mereka dong. Lalu sekarang kita udah ada negara Indonesia, ada presidennya. Kok bikin negara lagi? Namanya Bughoh. Mana Bughoh? Orang yang menyempal dan memberontak pada pemerintah yang sah. Yang ada ketika dia teriak-teriak, mau nggak mau kan akan apa? Akan membuat negara. Kalau membuat negara, mesti ada kedaulatan kan bagi dia. Mesti ada undang-undang, dia bisa menghukum kisos, membunuh orang. Nggak punya kekuatan dia. Kalau pemerintah kan bisa. Narkoba dibunuh umpamanya, punya kekuatan. Tapi kalau ini imam-imam sempalan, nggak bisa. Baiat-baiat bid'ah yang nggak bisa. Makanya habis waktu mereka bicara soal khilafah atau yang nggak ada manfaatnya. Coba dia belajar akidah yang benar, memahami, mengamalkan, dakwakan dakwah tauhid, manfaat buat umat. Tapi itu di siang malam mereka teriakan tentang khilafah, nggak ada manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan umatan wasatan? Umatan wasatan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di awal juz yang kedua di surah Al-Baqarah Allah menyebutkan demikian, kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, artinya umat yang baik, umat yang adil. Pertama ayat ini turun firmannya kepada siapa? Kepada para sahabat. Kami jadikan kalian para sahabat umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Makanya dari ayat ini para ulama mengambil dalil tentang apa? Bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semua orang-orang yang adil. Jadi bukan firqah. Ini jelas kalau ada mengatakan ada firqah, dia buat firqah namanya firqah umatan wasat, ini namanya firqah yang sesat, yang seperti ini. Apa agamanya para nabi semuanya? Agama Islam. Anda bisa lihat dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, yang lainnya. Agamanya para nabi, mereka mengatakan bahwa diri mereka apa? Islam. Bagaimana kita mendakwakan kepada orang tua, bapak, ibu, keluarga tentang ajaran yang hak ini? Ya kita dakwakan dengan cara yang baik. Kita bisa kasih satu lembar, kalau buku nggak dibaca, ya, apalagi tebal, kasih satu lembar penjelasan tentang Islam, indahnya agama Islam. Jelaskan lagi tentang Islam menganjurkan kita untuk berpegang kepada dalil dan yang lainnya. Jelaskan. Atau kaset yang membahas tentang masalah wajibnya kita mengikuti Rasulullah, menjauhkan perbuatan bid'ah. Ya harus bertahap. Di samping juga antum mendoakan kedua orang tua antum dan keluarga agar mereka dapat hidayah. Ini juga firqah-firqah yang sesat. Ini bisa antum baca di sini, di buku ini. Sudah saya jelaskan. Jadi saya nggak jawab ya. Firqah yang sesat di sini banyak, tentang Mu'tazilah, tentang Khawarij, tentang Syiah, tentang Hizbut Tahrir, dan yang ada di sini. Di buku ini ada. Di buku Mulia dengan Manhaj Salaf saya jelaskan. Ini ada orang-orang yang dia masih sibuk dengan ini
Ini nasihat, ini bagus ini pertanyaannya. Ya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nggak ada manfaatnya. Ada yang sibuk dengan internet, dengan HP, sampai kadang-kadang kewajiban dilalaikan. Ini coba deh, antum sebagai talibul ilm, coba antum sekarang mulai berubah, mengatur waktu. Jangan sampai waktu antum habis buat internetan, Facebook, atau WA, atau yang lainnya, habis waktu. Coba antum, pernah nggak antum tamatkan ini Al-Quran dalam sebulan 30 juz? Bisa nggak? Sahabat dalam sepekan mereka sudah khatam, berarti sehari mereka baca 4 juz. Antum masih sibuk dengan internet, sibuk dengan HP, rugi. Banyak waktu yang terbuang. Maka saya tulis di situ di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia umat Islam ini. Rugi. Ya, ada yang buat dagang habis, buat kerja waktunya habis, buat main-main, buat nonton, main HP dan segala macam. Cobalah. Antum sekarang kembali berubah. Kan kita harus berubah kepada yang lebih baik. Ini selesai baca kitab hadis, kemudian baca buku ini. Antum sudah beli buku, baca. Coba usahakan sehari baca 5 lembar. Kalau sanggup 10 lembar. Kalau bisa 24 lembar. Kenapa 24? Koran 24 halaman. Koran 24 halaman. Yang kecil hurufnya orang bisa baca, itu yang kecil hurufnya. Tapi kalau Quran nggak kelihatan, mesti beli kacamata. Coba antum baca, tamatkan. Kitab tauhid antum tamatkan. Kitab-kitab yang lain ulama salaf antum tamatkan. Manfaat buat antum. Antum baca, istri baca, anak baca, manfaat. Coba deh. Waktu kita banyak terbuang dengan sia-sia. Makanya kita banyak nggak paham tentang agama karena apa? Itu waktu terbuang dengan sia-sia. Coba antum merubah sekarang ini kepada yang lebih baik dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tentang sujud tilawah dalam Al-Quran, kenapa kita disunahkan sujud? Karena ketentuan ini demikian dari syariat. Bukan wajib, sunnah. Sujud tilawah itu sunnah. Bagaimana kita menyikapi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka tidak melaksanakan syariat Islam? Itu disuruh kita sabar. Kan hadisnya banyak, Nabi menyuruh kita untuk sabar. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sabar ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat kepada kita. Suruh sabar. Jangan memberontak, jangan. Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita sabar. Itu adanya pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau ada penguasa yang non muslim disebabkan karena dosanya kaum muslimin. Ingat, dosanya kaum muslimin. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi ada pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau yang bukan muslim dengan sebab dosanya kaum muslimin. Disuruh kita apa? Sabar. Sabar dan sabar. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini belum seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya. Belum seperti Hajjaj bin Yusuf yang ada pada zamannya Ibnu Umar. Yang ada pada zamannya Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Hajjaj bin Yusuf di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi telah membunuh 120.000 kaum muslimin. 120.000. Tapi tetap Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf, tidak memberontak. Sabar. Sabar. Ketika ada orang bertanya kepada Hasan Al-Basri, apakah kita memberontak? Jangan. Nanti Allah akan gantikan Hajjaj yang lebih jahat lagi daripada itu. Disuruh kita sabar. Isbiru kata Rasulullah SAW. Gitu. Bagaimana dengan akidah aswaja yang ada di masyarakat? Ya banyak yang menyimpang. Mereka namakan aswaja tapi mereka nggak mengkaji akidahnya. Makanya orang-orang yang mendakwakan akidah aswaja, ya baca buku ini, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bagian kecil aja dari sekian banyak akidah yang ditulis oleh para ulama salaf. Ini yang saya muat baru sedikit aja. Maka harus dikaji terus supaya paham, supaya kita selamat dunia akhirat. Dan orang yang mengkaji akidah bertambah, dia mengkaji bertambah yakin dia dengan kebenaran, bertambah
tenang hatinya, dia bertambah taat kepada Allah, dan yang lainnya banyak manfaatnya dengan mengkaji akidah. Tapi kalau kita lihat nggak ada kajian itu di mana-mana. Yang ada apa? Ya kajian-kajian sifatnya umum, nggak mengkaji kitab, nggak mengkaji akidah yang benar, sifatnya umum aja. Paling dikaji umpamanya setengah jam ceramah, bubar. Ya isinya apa ceramah? Setengah jam atau seperempat jam, bubar. Sayang. Coba duduk seperti ini di majelis, kaji kitab akidah, insya Allah manfaat buat kaum muslimin. Tapi rujukannya jelas, yang dasarnya Quran, Sunnah, ala fahmi salaf. Umumnya orang mau ngaji kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, bagus. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, berkaji kitab itu. Jadi kaji. Atau yang lainnya, ringkasan dari kitab-kitab syarah Sunnah, atau kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Wahab, kaji, manfaat itu. Selesai, ulangi lagi, selesai, ulangi lagi, dan baca syarahnya. Bagaimana seorang istri, apakah dibolehkan dia untuk ngaji tanpa izin suami? Ya tetap, kalau suami ada di rumah, ya dia harus di rumah, dia harus izin kepada suaminya, karena hak terbesar bagi seorang istri adalah suaminya. Makanya diajak suaminya untuk ngaji, untuk bisa memahami pemahaman ini. Dan cobalah para wanita ini untuk berbuat baik kepada suaminya, supaya suaminya juga mengizinkan ketika dia ngaji. Dan yang terbaik ya dengan suaminya diajak untuk ngaji. Yang baik lagi antum ajak anak antum yang sudah dewasa untuk ngaji. Banyak kadang-kadang ada orang ngaji, suami istri, anak yang sudah dewasa nggak pernah diajak ngaji, sampai nggak paham tentang agama. Ya dosa orang tuanya, dibiarkan. Apakah orang ketika ngaji itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi? Nggak ada. Ini namanya kelompok syahadatain ini. Ada dulu kelompok syahadat. Jadi orang semua disuruh mengucapkan syahadat di depan dia, sebab depan orang lain nggak sah kecuali depan dia. Ini kelompok yang sesat ini, ya, kelompok syahadatain ini sesat. Nggak ada. Kalau orang tuanya Islam, ya anaknya juga Islam, kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa, Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas situ, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana, dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk, ini paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan 2 dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Ini tadi sudah saya jelaskan di buku ini ada, nggak usah ditanyakan lagi tentang khamar, narkoba, rokok apakah haram. Sudah dijelaskan tadi hukumnya haram. Ini mungkin yang nanya juga ngerokok kali ini, untuk meyakinkan apa? Rokok haram gitu. Itu mulai sekarang berhenti, nggak boleh ngerokok lagi, haram hukumnya rokok itu. Dasarnya Al-Quran, dasarnya Sunnah Nabi. Bab Nabi diutus oleh Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Allah mengutus Nabi untuk mengalahkan semua yang baik, mengharamkan yang jelek. Rokok itu jelek, hatta binatang aja nggak mau deket, ya, kepada pohon tembakau. Kok manusia deket, diisap lagi, ya. Makanya ditanya akalnya itu.
Akalnya tanya, ini baik atau tidak? Ini waras atau tidak? Kok saya ngerokok gitu. Ini buang-buang duit, mubazir atau tidak? Sedangkan mubazir temannya siapa? Temannya syaitan. Cadar itu apakah wajib atau sunnah? Sunnah hukumnya. Yang kuat dari pendapat jumhur ulama, cadar itu hukumnya sunnah. Bagi wanita, cadar itu hukumnya sunnah. Ya, saya pikir cukup. Nggak semua pertanyaan bisa terjawab karena kita persiapan untuk sholat zuhur, untuk wudhu dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk kamu sekalian. Dan sebentar, belum selesai. Sebentar, saya ingin memberikan nasihat sedikit aja. Sebentar, jangan diri dulu, belum selesai. Sabar ya kawan. Antum 2 jam setengah sabar, masa 5 menit nggak sabar? Jadi kita ini menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan. Yang perlu kita persiapkan, ikhwan fillah, jazakumullah, adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan dengan perayaan, bukan dengan pawai, bukan dengan makan-makan, bukan. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa kita. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama. Banyak dosa kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat kepada Allah. Taubat semua dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kepada suami, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang lain. Taubat kepada Allah SWT. Taubat syaratnya 3. Yang pertama ikhlas. Yang pertama yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga mempunyai kemauan yang keras untuk meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Artinya kembalikan hak itu. Kita utang pada orang, bayar. Kita pernah memukul orang, minta dihalalkan oleh dia, minta dibalas. Dan yang lainnya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesaikan urusan kita. Karena kita mau masuk bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat Allah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ganjaran dan yang lainnya. Kita taubat dulu, bersihkan hati kita, bersihkan diri kita, bersihkan semuanya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan kita tinggalkan lagi. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan terus minta kepada Allah agar istiqomah. Setelah Ramadan pun tetap kita demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran dan yang lainnya. Perbuatan baik lakukan. Sedekah, zakat, infak dan kita lakukan. Semua perbuatan baik kita lakukan. Itu yang pertama. Kita harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua yang Anda perhatikan yaitu waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ni'matani maghburun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu manusia. Makanya kita gunakan sehat kita dan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Sibukkan diri kita dengan ibadah dan kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan malas. Jangan malas. Nggak ada dalam dakwah ibadah itu berhenti, tidak ada. Tidak ada berhenti dalam ibadah kepada Allah, nggak ada. Nggak ada. Ibadah terus sampai kita wafat. Kerja, orang kerja pensiun berhenti, iya ada. Tapi untuk dakwah, untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk yang lain nggak ada. Berzikir nggak ada istilah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus terus, dan kita harus punya kemauan yang keras dan semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Jangan nunda-nunda kesempatan kebaikan, jangan ditunda. Anda perhatikan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya mengenai para nabi dan para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi dan para rasul dijamin dengan sorga atau tidak? Dijamin sorga. Kita nggak dapat jaminan sorga.
Rasul dijamin surga, tapi Allah sebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka para nabi rasul bersegera dalam berbuat kebaikan, segera dalam berbuat kebaikan, enggak nunda-nunda, terus apa aja bisa dilakukan, lakukan kebaikan itu. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami, kata Allah. Itu dijamin dengan surga mereka. Kita nggak dapat jaminan, maka kita bersegera fastabiqul khairat. Kemudian hadis Nabi bersabda tentang orang mukmin yang kuat, mukmin yang lemah, dan keduanya ada kebaikan. Setelah itu Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Kata Nabi, berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu, minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Orang mukmin nggak boleh lemah, nggak boleh malas. Kita harus punya kemauan yang keras tentang perbuatan-perbuatan yang baik, punya kemauan. Nggak boleh kita putus asa rahmat Allah, nggak boleh kita mengingat masa yang lalu kita yang jelek. Nggak, sudah, tinggalkan semua, taubat kepada Allah, lakukan perbuatan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat yang tinggi dalam nuntut ilmu, dalam membaca, dalam menghafal, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam berdakwah, dalam yang lain. Kita harus berkemauan yang keras, nggak boleh lemah, nggak boleh. Minta tolong pada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah dan jangan malas. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita semuanya doa kepada Allah. Antum hafalkan doa ini agar bermanfaat untuk antum dalam doa dan wirid. Antum bisa baca. Nabi berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dan agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, sifat pelit, dan dari umur pikun. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya hati ini. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat, antum hafalkan, dan antum bisa baca antara adzan qomat, ketika sujud, di tengah malam, dan digunakan pada waktu-waktu yang dikabulkan doa kita, dan juga di tempat-tempat yang dikabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Maksiat merusak akal.